3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Tuanku, nafasmu sepertinya semakin kuat lagi. Mengapa semakin seperti nafas Zulong? Orang suci Sungai Darah memandang Qin Chen dengan takjub. Dia bisa merasakan kekuatan kuat dari naga asli pada Qin Chen. Kurangi debu. Budak kulit hitam dan lainnya datang satu demi satu. Melihat sekelompok orang yang dikenalnya di depannya, Qin Chen dipenuhi dengan emosi dan kegembiraan. Inilah orang-orang yang perlu Anda lindungi dalam hidup Anda. Pertama-tama, mari kita bicara tentang situasi surga saat ini. Tidak banyak waktu, Qin Chen harus berurusan dengan bisnis. Ji Wuks dan Master Pedang Abadi pertama kali menggambarkan situasi surga. Setelah pemulihan surga, banyak kekuatan aliansi Teran mengirim orang kuat surga untuk mendirikan cabang lagi. Namun, karena kota Renmeng, kekuatan ini sangat patuh untuk saat ini, dan tidak menimbulkan terlalu banyak masalah di surga. Terlebih lagi, setelah kota Renmeng, tidak ada yang berani membuat masalah di surga. Di surga hari ini, Paviliun Chendi dihormati. Melihat pemandangan seperti itu, Qin Chen juga sangat senang. Namun, meski surga sekarang tenang, Paviliun Chendi tidak damai. Untuk bertahan hidup di alam semesta, Paviliun Chendi harus menjadi lebih kuat. Segera, Qin Chen meninggalkan banyak sumber daya kultivasi kepada orang-orang di Paviliun Chendi. Debu, apakah kamu pergi ke suatu tempat? Ji Ruyu sangat merasakan perubahan pada tubuh Qin Chen dan gemetar. Aku akan mencari Sisi. Qin Chen ragu sejenak, dan akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak bisa mengecewakan siapapun. Begitu pikiran bulan bergetar, dia tahu bahwa Qin Chen memiliki sesuatu dalam pikirannya, dan dia sudah merasakannya sebelumnya. Yah, aku tidak akan menghentikanmu, tapi hari ini, kamu milikku, dan aku ingin anak milik kita. Ji Ruyu menatap Qin Chen dengan mata membara. Seperti bulan, Qin Chen memandang Ruyu, dia tidak menyangka Ruyu akan mengatakan kata-kata seperti itu. Tidak ada pertengkaran untuk menghentikannya, dan tidak ada kematian untuk pergi ke dunia iblis bersamanya. Karena Ruyu tahu bahwa jika dia pergi ke dunia iblis, dia hanya akan menjadi beban bagi Qin Chen. Dia hanya berpengetahuan dan masuk akal, dan mengedepankan kebutuhannya sendiri. Qin Chen membelai wajah seperti bulan dan menghela nafas dalam hatinya. Bagaimana dia bisa hidup sesuai dengan wanita yang begitu pengertian? Tunggu aku akan berpikir mereka kembali bersama. Qin Chen tegas. Ini adalah janjinya. Tanpa menunggu Qin Chen menyelesaikan kata-katanya, jari-jarinya, seperti akar daun bawang bulan, langsung memblokir mulut Qin Chen. Jangan bicara, cium aku. Qin Chen terkejut. Bertemu dengannya berarti mencairkan antusiasme sepenuhnya. Ledakan, kebakaran terjadi sekaligus. Malam ini, Qin Chen dan Ruyu, kedua belah pihak akan masuk ke dalam tubuh satu sama lain. Dari satu sisi ruangan ke sisi lainnya. Selama beberapa hari, Qin Chen dan Ruyu bersama. Beberapa hari kemudian, Ji Ruyu akhirnya dengan enggan melepaskan Qin Chen. Debu, aku di sini, menunggumu kembali. Ji Ruyu berkata dengan tegas. Kamu menungguku. Qin Chen berbalik dan pergi. Dia pergi diam-diam, bahkan banyak orang tidak tahu bahwa dia telah pergi. Ji Ruyu berdiri di halaman, melihat sosok Qin Chen yang pergi, air mata mengalir. Senang jatuh cinta dengan pria seperti itu, tapi juga menyakitkan. Saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di samping Ji Ruyu. Itu adalah Murong Bingyun. Melihat penampilan Ji Ruyu, dia sepertinya memahami sesuatu. Wajahnya jelek dan dia berkata, dia pergi lagi. Ji Ruyu melirik Murong Bingyun, apakah itu ada hubungannya denganmu? Saudari Ruyu, ketika saya di Tianwu, Anda tidak memperlakukan saya seperti ini. Murong Bingyun bergumam. Karena saat itu aku tidak tahu ibumu adalah pembunuh Chen Shao. Kata Ji Ruyu, aula penegakan hukumnya berada di bawah kendali Istana Halus. Secara alami, dia memiliki hubungan yang baik dengan Murong Bingyun, orang suci dari Istana Halus. Ibu apa? Jangan menyebut wanita itu. Wajah Murong Bingyun tiba-tiba menjadi dingin. Jika bukan karena dia, bagaimana aku bisa direduksi menjadi situasi seperti itu? Bagaimana situasinya? Ji Ruyu menghela nafas. Chen,
ini adalah akhir dari kebajikannya jika dia tidak menghukummu. Dengarkan nasihatku dan jadilah orang baik di surga. Awan es murong suram. Beberapa orang akan diberi label segera setelah mereka lahir. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, sulit untuk mengubah pandangan dunia. Jangan khawatir, saya Murong Bingyun. Saya bukan orang yang ceroboh. Murong Bingyun berkata pelan. Di luar cuaca dingin, Qin Chen menemukan leluhur Suehe dalam sekejap. Orang suci sungai darah, ke dunia yang kacau, siap untuk pergi bersamaku ke suatu tempat. Jalan ringan Qin Chen, memasuki dunia iblis sangat berbahaya. Kebanyakan orang tidak berencana untuk membawanya, tetapi leluhur Suehe adalah dewa kekacauan kuno. Bahkan jika dia muncul di dunia iblis, dia tidak akan ditemukan. Terlebih lagi, kekuatan kultivasi orang suci sungai darah mirip dengan iblis. Mungkin dia bisa mendapatkan panen di dunia iblis, dan tidak perlu memulihkan kultivasi sebelumnya. Baik tuanku, dalam sekejap, Santo Sungai Darah masuk ke dunia yang kacau balau. Hahaha, begitu Suehe Sengzu memasuki dunia yang kacau, dia mendengar tawa keras, Suehe tua, kamu akhirnya masuk. Ledakan, roh naga tanpa batas muncul di dunia yang kacau. Dalam kekuatan naga yang besar, seorang pria kuat dengan nafas yang mengerikan keluar. Ini Hong Huang Zulong. Saat ini, Hong Huang Zulong menyilangkan pinggangnya, mengangkat kepalanya dengan angkuh, dan menatap Suehe Sengzu dengan mata arogan, seolah menatap adik laki-lakinya. Hong Huang, bagaimana kamu bisa? Mata orang suci sungai darah tiba-tiba menatap sekeliling. Terkejut melihat Hong Huang Zulong, wajah yang kacau balau, merasa luar biasa. Di depannya, Hong Huang Zulong telah memulihkan sebagian besar pencapaiannya. Tuhanku, ini bagaimana mungkin? Qin Chen membawa pergi Hong Huang Zulong hanya selama lebih dari sebulan, tetapi kekuatan Hong Huang Zulong pulih. Orang suci sungai darah tiba-tiba merasa seperti telah dilukai oleh puluhan ribu poin. Hahaha, ayo, Suehe tua, pukul kakiku untukku. Hong Huang Zulong langsung jatuh dan menyilangkan kakinya. Minggir, leluhur suci sungai darah menerobos untuk memarahi. Orang ini, tiba-tiba dipasang di depan dirinya sendiri. Haha, Suehe, kamu dulu gila di depan leluhurmu, tapi sekarang kamu gila apa? Naga leluhur Hong Huang gagah tersenyum, mengangkat tangannya langsung ke sungai darah leluhur. Hal lama, kemarilah. Ledakan, cakar naga itu luar biasa, menutupi langit dan matahari, seperti tirai surga, yang memenjarakan Santo Sungai Darah dalam sekejap. Nenek moyang sungai darah tiba-tiba berubah warna, meraung dan bersenandung. Seluruh orang itu langsung berubah menjadi sungai darah yang luas untuk menahan cakar naga itu. Gagaga, sungai darah, jika kamu mekar penuh, kamu mungkin bisa lolos dari penangkapan leluhurmu, tapi sekarang, hei, kamu dipenjara oleh naga Qi. Ledakan, sungai darah ini sangat terpesona oleh leluhur Hong Huang sehingga tidak dapat menyebar dan menjadi semakin kecil. Namun, cakar leluhur Hong Huang jauh lebih besar, dan dalam sekejap, mereka tampak berubah menjadi dunia. Tidak baik, orang suci sungai darah sangat marah. Dia marah dan marah di dalam hatinya. Orang tua ini benar-benar datang ke sini. Tidak ada cara untuk menangkapku. Reinkarnasi sungai darah. Nenek moyang sungai darah memarahi. Ledakan, tiba-tiba, sungai darah pecah. Dan gas darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari cakar Hong Huang Zulong, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi sungai darah baru. Hahaha, orang suci sungai darah, kita adalah teman lama selama bertahun-tahun. Dari apa kita bersembunyi, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Aku hanya ingin kamu melayaniku, hehe. Hong Huang Zulong gagah tertawa. Yang sombong itu, tersapu sebelumnya dalam kekuatan dekaden leluhur naga yang sebenarnya. Ledakan, dia menjulurkan cakarnya lagi dan terus menangkapnya. Bisakah kamu bersembunyi? Saya harus membiarkan Anda melayani leluhur saya hari ini. Hehe. Orang biasa begitu terpenjara olehnya, dia tidak memiliki rasa senang. Tapi dia bermain dengan dewa dan iblis yang kacau seperti Suehe Sengzu, yang dulunya sama dengan dia. Orang suci sungai darah berubah warna, benda tua ini. Dalam sekejap, dia masuk ke dalam kekacauan galaksi. Sialan, benda tua darah sungai, untuk itu. Naga leluhur Hong Huang berubah warna, benda tua ini juga bisa bersembunyi.
sebenarnya bersembunyi dalam kekacauan. Pak Tua, aku tidak akan memotretmu. Hong Huang Zulong bersenandung dengan dingin, bagaimana dengan galaksi kekacauan? Ini sebenarnya bukan galaksi kekacauan di Dewa Vientin. Jika itu adalah galaksi kekacauan, dengan kombinasi kekuatan ilahi sungai darah dan galaksi, dia mungkin tidak dapat saling menangkap. Tapi galaksi kacau di depannya hanyalah bagian dari galaksi kacau yang dikumpulkan oleh Qin Chen di awal. Sekarang kekuatannya telah pulih setidaknya 50% atau 60%. Apakah Anda takut orang suci sungai darah akan bersembunyi? Cakar naga segera menangkap dan menembak jatuh. Ledakan, seluruh sungai bintang yang kacau, seperti lautan luas, bergemuruh dan menderu, seolah ingin ditangkap dan difoto. Cakar naga nenek moyang Hong Huang akan menjelajah ke dalam kekacauan. Tiba-tiba, ledakan, dalam kekacauan galaksi, matahari yang tak berujung meledak, dan seekor kura-kura besar meledak ke langit, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Itu penyu matahari. Dengan keras, kura-kura matahari memuntahkan miliaran emas, menghancurkan cakar naga Hong Huang Zulong ke perutnya, sementara cakar naga Hong Huang Zulong membentur cangkang kura-kura, melemparkannya ke dalam kekacauan sungai bintang di bawah. Dan menghancurkan ombak sungai bintang. Penyu matahari, naga leluhur Hong Huang berubah warna, dengan marah memarahi, kamu kura-kura tua, sebenarnya juga membantu hal lama Suehe, apakah kamu masih berbicara tentang kebenaran? Hong Huang Zulong tertekan. Kura-kura matahari ini bukanlah keberadaan biasa. Itu telah melahap bintang-bintang tak terbatas di galaksi yang kacau selama ratusan juta tahun, melelehkan kekuatan galaksi. Bahkan dia tidak bisa dengan mudah mematahkan pertahanan pihak lain. Kura-kura matahari dan sungai darah bersama-sama, dia ingin membersihkan suci sungai darah, tetapi tidak semudah itu. Hei, Hong Huang, kamu bajingan tua, biarkan kamu bangga. Jika kamu memiliki kemampuan, turunlah. Ayo bertarung dengan baik. Tegur Kaisar Sungai Darah. Jika Anda memiliki benih, datanglah. Hong Huang Zulong juga memarahi dengan marah. Apakah cucu kura-kura ini kura-kura? Jadi kamu bisa bersembunyi. Di dunia yang kacau ini, dua pria besar tingkat kehidupan Taichu terus-menerus saling memarahi. Seperti dua tikus nakal. Yah, diamlah, semuanya. Siapa yang membuat masalah? Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Di luar, merasakan gerakan kekerasan di dunia yang kacau, Qin Chen terdiam dan dimarahi dengan marah. Orang-orang ini, satu persatu, jangan biarkan orang khawatir. Apakah Anda ingin meruntuhkan dunianya yang kacau? Demi lebih sedikit debu, biarkan kamu pergi dulu. Hong Huang Zulong duduk di tepi galaksi kekacauan, berbaring di sana dengan kaki bersilang. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bersembunyi, katanya. Dia menyenandungkan lagu pendek, riang dan gembira. Keren, meskipun saya tidak memegang santo sungai darah, saya mencoba memaksanya di depan teman lama saya. Itu sangat bagus. Hei, Qin Chen lega merasa bahwa mereka tidak lagi terombang-ambing, dan sosoknya menghilang. Surga, laut pasang surut kosong, area terlarang laut kosong, bersenandung. Sebuah sosok muncul. Ini Qin Chen. Ada banyak cara untuk memasuki dunia iblis. Tetapi cara yang paling sunyi adalah memasuki dunia iblis melalui saluran lautan pasang surut, seperti Tumoyu, Ling Yuan dan Qin Mo di awal. Ketika dia datang ke laut pasang surut kosong, Qin Chen segera memikirkan area terlarang laut kosong tempat dia melarikan diri ketika dia dikejar dan dibunuh oleh leluhur iblis. Area terlarang Suhai ini adalah salah satu area terlarang paling mengerikan di surga. Orang kuat misterius yang tiba-tiba muncul di daerah terlarang Suhai pada tahun-tahun itu merantai leluhur mayat iblis dan menyelamatkan Qin Chen. Nafas tubuh Qin Chen memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan formula ilahi bintang 9 yang dipraktikkan Qin Chen. Setelah Qin Chen memasuki laut pasang surut yang hampa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar dari area terlarang laut yang hampa. Saat ini, Qin Chen berdiri dengan tenang di luar laut kosong, memandangi laut kosong yang dalam seperti jurang, jantungnya berdebar kencang. Disinilah area terlarang itu. Dikatakan bahwa di zaman kuno, banyak pasukan teratas Teran telah mengirim pejabat tinggi ke daerah terlarang di Suhai. Tetapi pada akhirnya, tidak ada berita. Ini adalah tempat paling misterius di surga, bahkan lebih misterius daripada makam pedang Paviliun Pedang Tongtian.
Perasaan ilahi menyebar, dan Qin Chen langsung merasa ada nafas yang tidak aktif di laut pasang surut yang kosong di luar area terlarang di laut kosong. Ini banyak dari kekuatan teratas Teran. Qin Chen bergumam dan sedikit mengernyit. Saat itu, ada orang kuat misterius di daerah terlarang Suhai, yang juga menarik perhatian banyak kekuatan top umat manusia. Oleh karena itu, begitu langit dibuka, beberapa pasukan segera mengirimkan orang kuat untuk berjaga-jaga. Meskipun mereka tidak berani dengan gegabah memasuki area terlarang Suhai, tidak masalah untuk tetap berada di samping Tuhan, dan itu semua hormat. Perasaan ilahi Qin Chen begitu kuat sehingga dia merasakan kekuatan orang-orang kuat ini dalam sekejap. Qin Chen hari ini, yang kultivasinya terhubung dengan surga, ingin menghindari penjelajahan langit dan bumi. Nafas tersembunyi di jalan surga, dan menyatu dengan nafas surga. Qin Chen datang ke tempat kekuatan misterius itu muncul dalam sekejap. Siapa pria kuat misterius itu? Qin Chen bergumam di dalam hatinya, sedikit penasaran. Bersenandung, dia mendesak formula ilahi bintang 9. Di tubuhnya, totem ilahi tiba-tiba muncul. Kekuatan totem tak terlihat bertahan darinya dan diam-diam menghilang ke area terlarang laut kosong. Qin Chen hari ini tidak takut dengan supremasi biasa. Secara alami, dia cukup berani untuk berkomunikasi secara langsung. Dia ingin mengetahui identitas dan kekuatan orang kuat misterius di area terlarang laut virtual. Tapi begitu kekuatan Qin Chen memasuki area terlarang di laut kosong, nafas yang membuat Qin Chen gemetar tiba-tiba keluar dari area terlarang di laut kosong. Ledakan. Pada saat ini, seluruh tubuh Qin Chen terasa dingin, dan seluruh tubuhnya tampak membeku. Kekuatan mengerikan yang tak berujung sepertinya menelannya dalam sekejap, yang menyelimuti dan mengejutkannya. Saat ini, Qin Chen tampak melihat ke jurang tak berujung, dan jiwanya terkejut. Benjolan merinding datang dari tubuh Qin Chen dalam sekejap, dan rambut dinginnya berdiri, seolah dia terkejut. Apa? Nafas ini? Di dunia yang kacau, Feng Huangzulong dan Suehe Shengzu juga merasakan nafas ini satu demi satu, dan melihat kedalaman area terlarang laut virtual dengan ekspresi terkejut. Saat berikutnya, saya melihat jauh di dalam laut yang kosong, samar-samar, sesuatu muncul. Ini adalah bayangan. Sosok kesepian muncul di area terlarang di laut kosong. Itu kabur dan tidak nyata. Hanya sosok yang sangat dalam yang terlihat berdiri di kedalaman area terlarang di laut kosong. Itu hanya berdiri di sini. Nafas pelarian, itu mengejutkan langit abadi. Ini seperti lubang hitam tak berujung, menatap Qin Chen, membuatnya sulit untuk bergerak. Yang lebih mengejutkan adalah kecuali Qin Chen, tidak ada yang bisa melihat bayangan kekuatan teratas yang ditinggalkan oleh kekuatan lain. Ledakan, area terlarang dari laut kosong tiba-tiba melonjak. Gas yang mengerikan dan tidak menyenangkan mendidih dan melonjak di laut kosong, menarik perhatian banyak orang kuat di sekitarnya. Apa yang terjadi di daerah terlarang Suhai? Banyak orang kuat mengguncang tubuh mereka dan datang ke sini satu demi satu untuk melihat jauh ke dalam area terlarang di Suhai. Kulit kepala Qin Chen mati rasa. Napas ini begitu kuat sehingga Qin Chen bahkan tidak bisa bergerak. Itu mengejutkannya. Bagaimana mungkin? Menurut kultivasinya saat ini, ada banyak orang kuat yang dia temui. Yang mana yang bukan yang paling kuat di alam semesta, seperti Dewa Leluhur, Leluhur Naga Asli, Riang Tertinggi, dan Leluhur Pedang. Tetapi pada saat ini, Qin Chen memiliki perasaan bahwa bayangan di depannya lebih menyeramkan daripada semua orang kuat yang pernah dia lihat. Hati Qin Chen terkejut, dan dewa yang mencengangkan di tubuhnya berlari dengan liar, mencoba melepaskan diri dari belenggu ini dan melarikan diri dari sini. Tapi itu tidak membantu. Di area terlarang Suhai, materi hitam tak dikenal memenuhi udara dan tiba-tiba keluar, yang menutupi kekosongan tempat Qin Chen berada. Itu apa? Tampaknya ada sosok. Siapa dan siapa yang menyebabkan penglihatan di daerah terlarang di laut kosong? Banyak orang kuat dari kekuatan teratas Teran terkejut satu demi satu. Melihat dari kejauhan, mereka terlihat terkejut dan saling menatap satu sama lain. Tapi di area itu, materi hitam tetap ada, dan tidak ada petunjuk. Dalam materi gelap yang tidak diketahui, Qin Chen dibungkus oleh materi tak terlihat, jantung berdebar-debar, seolah merasakan datangnya kematian. Totem Tuhan, ledakan, dalam tubuh Qin Chen, formula Dewa 9 Bintang berjalan dengan liar,
dan totem Kaisar Ilahi diaktifkan secara ekstrim dalam sekejap, dan kekuatan darah guntur juga diaktifkan olehnya dalam sekejap. Meretih, bahan hitam kosong yang tidak diketahui ini tiba-tiba dikeluarkan. Tekanan pada Qin Chen ringan. Sosok di kedalaman laut virtual, jika merasakan, tiba-tiba berbalik, mata dingin, langsung menatap kekuatan guntur Qin Chen. Mata macam apa ini? Dingin, tidak berperasaan, acuh tak acuh, tanpa jejak emosi, Qin Chen berbulu. Dia menatap Qin Chen untuk waktu yang lama, dan telah melihat kekuatan guntur pada Qin Chen. Matanya tampaknya memiliki sedikit fluktuasi. Kemudian, sosok ini berbalik, menyeret langkah yang mengejutkan. Huala, tampaknya memiliki suara rantai yang melonjak, langkah demi langkah, perlahan dan tegas ke kedalaman area terlarang laut virtual, dan kemudian menghilang. Banyak materi hitam yang tak terlihat itu, juga perlahan-lahan menghilang. Ayo pergi. Qin Chen merasa tekanan padanya menghilang dalam sekejap. Tanpa ragu-ragu, dia pergi dari sini dalam sekejap dan menghilang, dan area terlarang Suhai kembali tenang. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang mengetahui identitasnya. Ada kehampaan rahasia di lautan pasang surut yang hampa. Qin Chen tiba-tiba berhenti dan basah oleh keringat dingin. Mengerikan. Meskipun sosok hitam mengunci mayat iblis ke area terlarang Suhai, itu mengejutkan, tetapi Qin Chen mengklaim bahwa dia telah mencapai puncak jangka menengah Tianxun. Mungkin dia bisa menemukan kebenaran tentang bintang 9 Sandy Jue dan Sandy Totem dari satu sama lain. Tetapi pada saat ini, ketika dia merasakan nafas dari sosok yang mengerikan itu lagi, Qin Chen sangat merasakan kengerian dari pihak lain. Meskipun pihak lain tidak menunjukkan betapa mengerikan momentumnya, tetapi memberi Qin Chen perasaan, bahkan daripada dia telah melihat leluhur naga asli dan orang kuat lainnya, jauh lebih mengerikan. Tekanan semacam itu, bukan dari kultivasi, tapi dari jiwa, dari yang tak terlihat. Qin Chen Boy, sosok apa itu barusan? Di dunia yang kacau, Hong Huang Zulong juga terlihat bermartabat dan bertanya, matanya bersinar terang. Pria ini ada di area terlarang di laut kosong di kerajaan manusia. Sepertinya dia terkunci di sini. Apa yang kamu temukan, Tetua Hong Huang Zulong? Hati Qin Chen tergerak, mungkin Hong Huang Zulong bisa merasakan sesuatu. Keberadaan di area terlarang Suhai. Hong Huang Zulong bergumam dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya ada kekuatan khusus satu sama lain. Kekuatan ini sepertinya bukan kekuatan alam semesta kita. Bukan kekuatan alam semesta kita. Qin Chen kaget melihatnya. Penatua Hong Huang Zulong, maksudmu pihak lain adalah eksistensi di lautan alam semesta. Debu Qin menyedot udara dingin. Ini ada beberapa kemungkinan. Setidaknya, kekuatan totem ini sangat aneh, tidak seperti kekuatan langit dan bumi ini. Jika itu berasal dari lautan kosmik, itu masuk akal. Secara khusus, saya tidak tahu. Saya tidak bertarung satu sama lain. Tetapi saya merasa bahwa kekuatan orang ini tidak cocok dengan alam semesta tempat kita tinggal. Mungkin untuk menumbuhkan kekuatan dengan cara yang berbeda. Misalnya, jika nenek moyang iblis jurang mempraktikkan kekuatan kegelapan, dia secara alami akan ditentang oleh alam semesta, yang tidak sesuai dengan alam semesta ini. Namun, itu tidak berarti bahwa leluhur iblis Yuan adalah manusia dari lautan alam semesta, atau mungkin dia telah mengembangkan kekuatan sebaliknya. Semuanya sulit dikatakan. Qin Chen Boy, jangan memprovokasi dia dengan mudah. Hong Huang Zulong berkata dengan suara berat. Nada suaranya bermartabat dan kehilangan kesembronoan sebelumnya. Qin Chen mengangguk. Saya pikir omong-omong, saya bisa mengetahui situasi bintang 9 Sandy Jue dan Sandy Totem. Siapa yang pernah berpikir, tetapi saya menemukan rahasia seperti itu. Kuncinya adalah, siapa orang kuat yang bahkan ditakuti oleh nenek moyang Hong Huang? Apakah dia melarang dirinya sendiri? Atau dilarang? Jika itu milik orang lain, lalu seberapa kuat di dunia ini untuk menahannya di sini? Terpisah, Qin Chen tidak memikirkannya secara mendalam. Jika dia melihat Maha Guru Xiao Yao lain kali, dia bisa bertanya. Lagi pula, Hong Huang Zulong sudah lama terperangkap di Vientiane. Mungkin Maha Guru Xiao Yao tahu sesuatu tentang itu. Berpikir di dalam hatinya, Qin Chen telah datang ke reruntuhan Tiandu dan Sun. Sejauh yang dia tahu, pada masa itu, ada pintu masuk ke dunia iblis. Hanya saja tempat rahasia Tiandu dan Sun kemudian dihancurkan.
Kekosongan ini telah menjadi puing-puing. Kerusuhan kosong semuanya adalah turbulensi ruang angkasa. Tidak mudah menemukan pintu masuk lagi. Tapi Qin Chen tidak peduli. Bersenandung, dia mengangkat tangannya. Dalam sekejap, penguasa iblis jurang muncul di langit dan bumi ini. Menguasai. Tuan Iblis Yuan memberi hormat pada Qin Chen dengan hormat. Qin Chen berkata, "Iblis kamu, mari kita cari tahu di mana ada saluran nafas keluarga iblismu." "Ya Tuan, sekarang, setelah melahap kekuatan banyak iblis yang kuat, penguasa iblis jurang telah pulih ke alam surga. Sangat mudah untuk merasakan saluran dunia iblis." Bas, sihir tak terlihat, langsung menyebar. Pada saat yang sama, Qin Chen juga mendesak pohon ajaib di dunia yang kacau untuk melihat segala sesuatu di sekitarnya. Dengan upaya membakar dupa, Qin Chen dan Dewa Iblis Yuan telah datang ke kehampaan. "Ini dia, Tuan." Tuan Iblis Jurang berkata dengan hormat. Qin Chen mengangkat tangannya. Dengan keras, kehampaan tiba-tiba terbelah di depan mata Qin Chen. Pada saat yang sama, saluran dengan ki jahat yang dalam muncul di depan mata Qin Chen. "Pergi." Tanpa ragu, Qin Chen segera melangkah ke saluran dunia iblis dan menghilang. Sehat, dan tidak lama kemudian Qin Chen memasuki saluran dunia iblis. Kekosongan ini, tiba-tiba muncul beberapa sosok. Baru saja, sepertinya ada bau setan yang melonjak di sini. Apakah setan menyerang surgaku? Hati-hati, dikatakan bahwa pada zaman kuno, ada saluran untuk ribuan orang di surga. Hati-hati, orang-orang kuat ini semuanya memancarkan udara surga. Jelas, mereka adalah penjaga dari kekuatan tertinggi Teran. Mata mereka berbinar. Tidak peduli apa, segera laporkan ke atas, dan kami akan terus mencarinya untuk melihat apakah ada jejak yang tersisa di sini. Tianzun ini, berbicara dengan suara yang dalam, mulai menyelidiki satu demi satu. Setelah Qin Chen memasuki saluran dunia iblis, dia hanya merasa bahwa semua inderanya tiba-tiba menghilang, dan kekuatan ruang yang tak terhitung melonjak di sekelilingnya. Kekuatan ruang sangat mengerikan sehingga dia tidak bisa menangkapnya sama sekali. Saat dia kembali, saya telah berada dalam kehampaan yang dingin.